Sistem dan struktur politik ekonomi Republik Indonesia masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Menuju demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, kehidupan sosial politik di Indonesia belum mencapai kestabilan secara nasional. Salah satu penyebabnya karena kabinet yang sering mengganti program kerja sehingga tidak bisa dijalankan dengan maksimal. Pertama, lahirnya demokrasi terpimpin. Karena adanya kegagalan konstituen dalam menetapkan dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan bernama Dekret Presiden. Dekret Presiden sebagai usaha untuk mencari jalan dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat, sehingga pada saat itu digunakan demokrasi terpimpin. Istilah demokrasi terpimpin pertama kali digunakan secara resmi dalam pidato Presiden Soekarno pada 10 November 1956 pada pembukaan sidang konstituan di Bandung. Gagasan Presiden Soekarno pada konstituan tersebut dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Pokok pikiran dalam konsepsi itu yakni dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru, golongan fungsional atau golongan karya. Maka pada 9 April 1957, Soekarno melantik Kabinet Berkaki 4 atau Kabinet Karya. 4 unsur yang terwakilkan di Kabinet Karya yakni Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sementara golongan politik dari masyarakat ditampung dalam Dewan Nasional yang disahkan pada 6 Mei 1957 dan diketuai Soekarno dengan Wakil Ketua Ruslan Abdul Ghani. Pemberlakuan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang sudah dirintis pada 1957 sebenarnya baru resmi berjalan sejak 1959 ketika Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden. Dekret Presiden dikeluarkan karena ketidakstabilan pemerintah. Badan Konstituante untuk menetapkan undang-undang baru untuk mengganti UUD 1959. Badan Konstituante adalah lembaga negara yang dibentuk lewat pemilihan umum atau pemilu 1955. Badan tersebut dibentuk untuk merumuskan UU baru. Tapi sejak dimulai persidangan pada 1956 hingga 1959, Badan Konstituante tidak berhasil merumuskan UU baru. Kondisi itu membuat Indonesia semakin buruk dan kacau. Banyak muncul pemberontakan di daerah-daerah, mereka tidak mengakui keberadaan pemerintahan pusat dan membuat sistem pemerintahan sendiri. Pada 22 April 1959 diadakan sidang lengkap konstituante di Bandung. Pada sidang tersebut Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Dalam pidatonya, Soekarno mengkritik cara kerja konstituante yang kurang mengalami kemajuan selama 2 tahun, 5 bulan, dan 12 hari. Kemudian meminta supaya usul pemerintah disetujui dengan segera. Usulan Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 terjadi pro dan kontra. Ada yang mendukung dan menolak. Dua partai besar, PNI dan PKI, menerima usul rencana pemerintah tentang UUD 1945, sedang Masyumi menolak. Di kalangan yang menolak menjelaskan kekhawatiran tentang akibat-akibat pelaksanaan demokrasi terpimpin dengan pelaksanaan UUD 1945. Namun dalam sidang konstituante telah beberapa kali dilakukan pemungutan suara tidak berhasil memecahkan usul pemerintah tersebut. Akhirnya pada 5 Juli 1959 di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang berisi 1. Dibubarkannya konstituante.
Dua, diberlakukannya kembali UUD 1945. Tiga, tidak berlakunya bagi UUD S 1950. 4, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan adanya dekret presiden, maka sistem pemerintahan liberal dan kabinet parlementer berakhir. Kemudian diganti dengan sistem pemerintahan terpimpin dan kabinet diganti dengan presidensial. Peta kekuatan politik nasional. Pada tahun 1960 hingga tahun 1965, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno, dengan TNI AD serta PKI di sampingnya. Pada saat itu, TNI memiliki peranan penting dalam bidang politik. Dihidupkannya UUD 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh pelaksanaannya. Melihat pengaruh ini, Soekarno berusaha untuk menekan pengaruh tersebut dengan berusaha mendapat dukungan partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI, serta merangkul angkatan-angkatan bersenjata, terutama Angkatan Udara. Selain TNI, kekuatan politik baru yaitu PKI. PKI ini muncul kembali menjadi kekuatan baru pada pemilu tahun 1955. Beberapa cara yang dilakukan PKI untuk memperkuat posisinya. Yang pertama, dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Dengan menerima hal tersebut, PKI mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. Yang kedua, PKI juga melakukan upaya dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno. Dan yang terakhir, PKI menetapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. Nah, hingga secara sistematis, PKI ini berusaha untuk memperoleh citra sebagai Pancasilais dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. Beberapa bukti kuatnya posisi PKI pada saat itu. Yang pertama, pada saat Presiden Soekarno akan membubarkan partai politik melalui penetapan presiden. Konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Namun, keputusan final menyebutkan bahwa Presiden Soekarno menambahkan kata sedang sehingga menjadi sedang memberontak karena para pemimpinnya turut dalam pemberontakan. Sesuai rumusan tersebut, maka dibubarkan Masyumi dan juga PSI. Sedangkan PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran. Yang kedua, pada tahun 1960, Soekarno gagal membentuk kabinet gotong royong atau Nasakom. Pada saat itu, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPR, GR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR. Namun, melihat kondisi tersebut, TNI AD berusaha untuk mengimbanginya dengan mengajukan calon-calon sebagai upaya untuk mengontrol PKI dalam komposisinya. Lalu, yang ketiga pada saat itu, TNI AD mensinyalir adanya upaya dari PKI tentang tindakan pengacauan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan,
dan juga Sulawesi Selatan, pimpinan TNI AD mengambil tindakan berdasarkan UU Keadaan Bahaya. Namun, tindakan TNI AD ini tidak disetujui oleh Soekarno. Segala keputusan dicabut kembali. Presiden Soekarno melarang Peperda mengambil tindakan politis terhadap PKI. Lalu yang keempat, pada akhir tahun 1964, dokumen rahasia milik PKI tentang resum program kegiatan PKI dewasa terbongkar. Namun, pimpinan PKI Aidit menyangkal bahwa itu merupakan dokumen palsu. Nah, karena hal tersebut, Soekarno akhirnya mengadakan musyawarah dengan partai-partai dalam negeri untuk menyelesaikan masalah besar tersebut. Musyawarah ini dikenal dengan Deklarasi Bogor. Namun, PKI pada saat itu melakukan tindakan sebaliknya dengan melakukan sikap ofensif dan melakukan serangan politik terhadap Partai Murba dengan tuduhan memecah belah Nasakom serta mengadakan kudeta tentang pembunuhan ajaran dan pribadi Soekarno. Upaya PKI ini membuahkan hasil dengan ditangkapnya tokoh-tokoh Murba serta dibekukannya Partai Murba. Dan yang terakhir, PKI juga melakukan hal-hal terhadap TNI AD seperti peristiwa Bandar Beci di Sumatera Utara serta peristiwa Jengkol. Peristiwa-peristiwa ini merupakan bukti upaya PKI untuk mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI AD. Pembebasan Irian Barat dibagi menjadi dua, yaitu diplomasi dan konfrontasi. Satu, diplomasi, pembentukan komite bersama pada tanggal Maret 1950, Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 1955, ketika melakukan hubungan diplomatik dengan Belanda membubarkan UNI Indonesia Belanda. Konfrontasi, rapat umum di Jakarta pada tanggal 18 November 1957. Aksi mogok para buruh yang bekerja di perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957. Pengambilan atau nasionalis perusahaan Belanda di Indonesia melalui PP nomor 23 tahun 1958. Rekomando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961. Pembentukan Komando Mandala 2 Januari 1962. Trikomando Rakyat Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961, yaitu membentuk Komando Mandala pada tanggal 2 Januari 1962. Markasnya ada di Makassar, yaitu Ujung Pandang. Komandan yaitu Mayor Jenderal Soeharto. Tugas mereka ialah menyelenggarakan operasi militer dengan 3 tahap: penyusupan atau inventasi, eksploitasi, dan konsolidasi, menggunakan segenap kekuatan dalam lingkungan untuk membebaskan Irian Barat. Pertempuran Laut Aru, yaitu pada tanggal 15 Januari 1962, Angkatan Laut ini bermusuhan dengan kapal Belanda, yaitu dengan bersama Komandan Yos Yudesep dan Kapten Widodo Gugur. Rencana Bunker, yaitu diajukan pada Louis Bunker, berisi Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTA. Rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah ingin memisahkan dari diri atau tetap bersatu dengan RI. Melaksanakan penyelesaian Irian Barat selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Untuk menghindari berontakan fisik di antara pihak yang bersengketa, diadakan masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama 1 tahun. Pada pergerakan PPRA, yaitu pada tahun 1969, yaitu Rhodes Bennett ditunjukkan Sekjen BPD sebagai Gubernur UNTA, menangkap Wakil Sekjen PBB di Irian Barat. Hasilnya, Irian Barat tetap merupakan bagian Republik di Indonesia.
Perjanjian New York, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1762, pemandangan persetujuan New York, Indonesia, yaitu bersama dengan Menlu, Dr. Subagio, Belanda, Van Rem, dan isinya yaitu mulai tanggal 1 Oktober 1762, kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir dan diserahkan kepada Indonesia melalui NTF. Mulai tanggal 31 Desember 1962 di Irian Barat, bendera merah putih dikibarkan di samping bendera PBB. Tanggal 1 Mei 1963, secara resmi PBB melalui NTF menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Konfrontasi terhadap Malaysia ini bermula ketika Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Malaysia dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura yang ingin bersatu menjadi Federasi Malaysia. Tapi keinginan tersebut ditentang oleh negara-negara tetangganya, yaitu Filipina dan Indonesia. Filipina menentang hal tersebut karena baginya wilayah Sabah secara historis ialah milik Sultan Sulu, yang dimana Sultan Sulu merupakan sultan yang pernah menguasai Laut Sulu di Filipina Selatan dari tahun 1450. Sedangkan Indonesia menentang hal tersebut karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia ini merupakan bagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Ini dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Maka dari itu, untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut, diadakanlah konferensi Mapelindo, Malaysia, Filipina, dan Indonesia, yang dilaksanakan di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Dari konferensi ini menghasilkan beberapa dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Ketiga dokumen tersebut intinya menerangkan bahwa Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal ini. Dan juga ketiga kepala pemerintahan tersebut setuju untuk meminta Sekjen PBB melakukan pendekatan terhadap persoalan ini, guna mengetahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang ingin dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Akhirnya, dibentuklah tim penyelidik dari PBB yang dipimpin oleh Lawrence Michelmore. Misi ini dimulai pada tanggal 14 September 1963. Tapi belum sampai misi ini selesai, tiba-tiba Federasi Malaysia memproklamasikan dirinya pada tanggal 16 September 1963, tepat pada 2 hari setelah misi itu berjalan. Karena tindakan tersebut, pemerintah Indonesia menganggap bahwa proklamasi ini melecehkan martabat PBB dan pelanggaran Komunike Bersama Manila. Karena alasan ini pula, banyak aksi demonstrasi yang menentang hal tersebut sampai akhirnya pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia diputuskan. Dan pada tanggal 21 September, hubungan ekonomi Indonesia, Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah pun ikut putus. Serta pada akhir tahun 1963, pemerintah Indonesia menyatakan dukungannya terhadap rakyat Kalimantan Utara
dalam melawan neokolonialisme Inggris. Konflik ini menyita perhatian Amerika, Jepang, dan Thailand untuk melakukan mediasi. Akhirnya dibuatlah PM Federasi Malaysia. Tapi pada saat itu Tengku Abdul Rahman tidak hadir. Lalu dibuatlah pertemuan lagi, yaitu pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok yang sampai dilakukan 2 kali, tapi juga tidak menghasilkan hasil yang positif. Hingga dilakukan pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964, tapi hasilnya sama saja. Saking hebatnya perseteruan ini, sampai-sampai di tengah-tengah mediasi, Indonesia melancarkan aksi Dwi Kora, yaitu Dwi Komando Rakyat, pada tanggal 3 Mei 1964. Karena pemerintah Indonesia sudah muak dengan semua ini. Di tengah konfrontasi Indonesia-Malaysia ini, Malaysia justru melancarkan diri menjadi anggota tidak tetap PBB yang membuat Indonesia semakin geram. Dan ketika Malaysia berhasil menjadi anggota tidak tetap PBB pada tanggal 7 Januari 1965, dengan spontan Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Tanpa berpikir bahwa sebenarnya PBB bisa menjadi forum untuk menyelesaikan sengketa dengan Malaysia secara damai. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BPMNAS. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, di bawah Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959. Depernas dipimpin oleh Muhammad Yamin. Pembentukan Dewan Perancang Nasional ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Hasil yang dicapai Depernas dalam waktu 1 tahun berhasil menyusun rancangan dasar undang-undang pembangunan nasional semesta berencana tahapan tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS dengan ketetapan MPRS nomor 2 MPRS tahun 1960. Pada tahun 1963, Depernas diganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPEMNAS yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas BAPEMNAS yaitu sebagai berikut: menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, mengawasi pelaksanaan pembangunan, dan menilai hasil kerja Mendataris MPRS. Yang selanjutnya yaitu penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah membangun inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak diragukan. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang atau devaluasi, yaitu uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50, uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibekukan. Namun, usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram,
Pada tanggal 28 Maret 1963, dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Tujuan dibentuk DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Namun, dalam pelaksanaannya, DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan inflasi. DEKON justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme, artinya masalah-masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah. Sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Akibatnya defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat, menjadi 40 kali lipat. Defisit yang semakin meningkat tersebut dengan pencetakan uang baru tanpa penghitungan matang sehingga menambah berat beban inflasi. Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin, pada tanggal 11 Mei 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 1965 tentang Bank Tunggal milik negara. Bank Tunggal milik negara kedudukannya di bawah urusan Menteri Bank Sentral. Bank-bank pemerintah menjadi unit-unit dari Bank Negeri Indonesia. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi tersebut mengalami kegagalan. Faktornya yaitu penanganan masalah ekonomi tidak rasional, ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. Pengeluaran negara cukup besar, devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang yang menyebabkan inflasi semakin membumbung tinggi, serta struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme atau semuanya diatur dan dipegang oleh negara. Kebijakan lain pemerintah. Dalam urusan perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasional Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi KESOP. KOTOE bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk KESOP adalah meningkatkan sektor perdagangan.